Saya melihat pola begini, dalam sebuah society itu katakanlah berangkatnya dari chaos, inorderly, ketidakadaan ketertataan. Kemudian biasanya akan datang seorang inspirator yang menyatukan pikiran banyak orang tersebut. Inspirator itu kemudian men-set up sebuah sistem yang memayungi kumpulan manusia tersebut. Katakanlah ada sistem kerajaan, kemudian ada sistem komunisme, ada sistem demokrasi, dan seterusnya. Itu kan sebuah konsep memayungi kumpulan manusia, di mana agar ada sesuatu di atas manusia yang bisa menjadi, dalam tanda petik di atas, agar bisa menjadi wasit terhadap hal-hal yang relatif truth gini tadi. Kalau semua benernya sendiri nggak akan ketemu titik temunya soalnya. Jadi perlu dibikin payung bersama yang dipatuhi oleh bersama. Ketika itu terjadi, kemudian terjadi stabilitas dalam masyarakat. Ketika terjadi stabilitas dalam masyarakat, tumbuh pengetahuan dan tumbuh pemahaman manusianya. Tumbuhnya sampai cukup pandai untuk ngakalin payungnya tersebut. Ketika payungnya diakali, dia nggak efektif lagi menjadi payung. Kemudian terjadi chaos lagi. Chaos lagi, terus kemudian ada inspirator lagi, terus kemudian gitu, cycle-nya gitu terus. Ketika payung itu, kalau sekarang kita pada posisi payungnya kan payung hukum, katanya supremasi hukum. Tapi ketika penegak hukumnya sebagai yang memayungi kita semua sudah tidak bisa dipercaya, jadi untuk menyatukan kebenaran yang berbeda, jadi tidak bisa, susah nih, karena bukan berdasarkan kebenaran peraturan yang diakui bersama, tapi siapa yang paling kuat, posisinya gitu, jadi tidak adil lagi dalam masyarakat. Maka butuh parameter baru yang cukup simple. Ya, gimana yang namanya? Sebuah parameter baru yang cukup simple tapi bisa untuk bisa diadopsi oleh masyarakat, tapi bisa menjawab kompleksitas dari jenis masyarakat yang baru. Contohnya, zaman dulu barter. Ketika barangnya masih 5, 10, barter masih mudah. Tapi ketika barter sudah sangat banyak barang, perlu alat baru yang namanya uang, alat tukar. Jadi barternya lebih efisien karena kompleksitasnya sudah meningkat. Saat ini jumlah komoditi di dunia lebih dari 10 miliar jenis, bukan jumlah, jenis. Sehingga dibutuhkan sistem ekonomi yang begitu kompleks untuk menjaga agar adil terjadi, agar terjadi interaksi yang adil. Misalnya begini, kebenaran dari penjual adalah harga setinggi-tingginya, kebenaran dari pembeli adalah harga serendah-rendahnya. Makanya ada mekanisme pasar yang membuat titik temu, misalnya gitu. Jadi pada kebenaran yang berbeda memang dibutuhkan sebuah conformity, sebuah persetujuan bersama dari masyarakat untuk patuh pada sesuatu yang kita patuhi bersama. Untuk ini dari sudut pandang social science ya, dari sudut pandang penataan sosial, bukan dari sudut pandang sains. Jadi parameter itu sangat dibutuhkan. Dan seperti keadaan sekarang, sosial media kita misalnya, sosial media kita sudah terjadi lagi bahwa kebenaran adalah kebenaran relatif. Ya. Karena parameter yang disediakan dalam sosial media adalah parameter popularitas, bukan parameter kapabilitas. Asal followermu 6 juta, kamu mau kritik profesor yang udah belajar puluhan tahun, followernya 100 ya tetap kalah. Ini merusak society, hilang yang namanya kepakaran. Kita tidak punya otoritas informasi. Yang ada adalah gosip demi gosip, dan itu tidak efektif untuk membangun society. Karena yang menang adalah kepentingan, bukan kebenaran bersama, bukan kebenaran yang dirembukkan. Maksudnya bukan, karena pada sebuah tesis dan antitesis, sintesanya pasti bukan sesuatu yang diharapkan A atau B, semuanya harus mau mengalah sedikit untuk kebenaran yang lebih besar. Nah, ruang publik kita belum menyediakan itu untuk bisa menyediakan titik temu itu. Tapi ini saya juga melihat ini wajar pada pertumbuhan peradaban. Yang perlu kita cari berikutnya adalah parameter apa nih untuk menjawab keadaan seperti ini, agar terjadi lagi konformiti di masyarakat. Perdebatan bukanlah urusan menang kalah, tapi urusan bagaimana mencari hipotesis terbaik untuk kebaikan bersama. Karena yang akan merasakan baiknya ya yang menang maupun yang kalah. Bukan hanya yang menang aja yang merasakan baiknya. Nah, ini masalah yang tidak
sederhana untuk dijawab karena metodologinya kita harus belajar dari sejarah yang panjang, belajar dari kebijaksanaan agama, belajar dari pengetahuan keilmuan, belajar dari psikologi, belajar dari emergence dan seterusnya lah, ini macam-macam. Tapi menurut saya seperti Buya katakan tadi, harus ada metodologi secara society untuk bisa menjawab kebenaran yang relatif tersebut. Kalau kebenaran relatif untuk dirimu sendiri, silahkan. Kalau Anda mau gimana silahkan. Ini kan kepentingan umum, soalnya baru orang banyak, iya. Ya, jangan dipaksakan untuk orang banyak. Kalau untuk orang banyak, yang adil untuk orang banyak. Jadi ada batas antara human civility sama kebersamaan itu tadi. Nah, kita saat ini menurut saya kita belum menemukan jawaban yang bisa menjawab masalah saat ini. Kita masih mencari terus nih keadaannya seperti apa. Kebetulan saya punya hipotesis juga, tapi Alfian tahu pasti. Tapi itu lagi saya bangun saya bangun sedikit demi sedikit sebagai alternatif jawaban terhadap apa yang ada keadaan sekarang. Jadi kalau mimpi saya adalah begini. Semua orang bisa belajar kepada yang ahli. Semua orang semua orang bisa mengakui pada dirinya bahwa aku bodoh di bidang ini dan aku punya kelebihan di bidang ini. Dan saling mengisi satu sama lain, bukan berlomba untuk mengalahkan, tapi berlomba untuk saling belajar satu sama lain. Karena ketika semuanya tambah pandai, kumpulannya akan tambah pandai. Kalau dalam kumpulan itu saling mengalahkan, akumulasinya akan semakin lemah. Dalam berkompetisi, misalnya mulai dari 4 sama 4, kalau cara menangnya adalah mensabotase, jadinya 4 sama 2. Kalau dijumlahkan totalnya 6. Kalau lombanya benar 4 sama 4, yang menang adalah 8, 6 misalnya yang menang 6, totalnya menjadi 10. Nah, pada kompetisi yang sehat, kita secara komunitas akan semakin kuat. Itu yang perlu. Saya tidak bisa menjawab secara spesifik gimana, karena menurut saya itu cukup kompleks. Saya sedang menyusun hipotesis itu, sedang membangun kan. Oke. Selanjutnya begini, tadi saya tangkap karena munculnya medsos sehingga membuat kebenaran semakin bias, begitu kan? Iya. Karena ini hoax ini luar biasa nih. Jadi seorang yang belajar sama profesor yang udah puluhan tahun itu bisa kalah sama orang ecek-ecek kan, begitu semacam itu. Ini sebetulnya pernah terjadi, Mas Abrang, 400 tahun sebelum Masehi di Yunani dulu. Mereka disebut dengan kelompok Sufisme, bukan Sufi ya, Sufism. Bahasa Arabnya Safsataiyin, artinya yang merelatifkan kebenaran. Kebenaran sifatnya ada relatif, sehingga kebenaran bisa jadi banyak. 3 orang itu punya pendapat berbeda. Mereka mengatakan semuanya benar. Si A benar ya, benar menurut A. Jadi kebenaran itu menjadi subjektif. Itu sehingga akhirnya apa? Menimbulkan kegaduhan tatanan moral. Itu yang terjadi. Yaitu tokohnya itu seperti Anaximenes dan Anaximandros. Ya. Nah, maka munculnya Aristoteles, Socrates dan Plato itu adalah merupakan antitesis terhadap hancurnya tatanan nilai yang berlaku di Yunani itu. Ya, nanti masing-masing berbicara tentang demokrasi, tentang keadilan. Kalau Plato tentang etika khususnya itu sebagai antitesis. Nah, ketika melihat semacam ini, saya kira kan mesti kan Mas Abraham untuk melakukan antitesis juga kan? Gitu kira-kira ya. Iya. Ya, bareng. Seperti saya katakan tadi, ya saya sudah gerah tentang itu hampir 10 tahun. Saya melakukan riset itu hampir 10 tahun untuk mencari jawaban ini. Karena sangat tidak sederhana. Ini kita sudah satu komunitas besar sedunia ini dengan sosial media. Jadi tingkat kompleksitasnya jauh lebih tinggi daripada pada saat itu. Jadi ya kita butuh gini juga. Kalau mau ngomong basicnya, paling dasar gini, kita orang Islam dan kebanyakan dunia modern itu menolak yang namanya kasta. Tapi padahal secara natural manusia untuk menilai orang lain itu pasti membangun kastanya sendiri. Itu di bawah sadar seperti itu. Kamu lebih menghormati misalnya
tanya yang jomblo lah, yang apel pakai sepeda sama apel pakai mobil perlakuannya berbeda. Itu kan orang tuanya punya bawah sadarnya punya kasta itu di dalam kepalanya. Nah, saya tidak, ini natural di dalam manusia memang seperti itu karena butuh ada hierarki mana yang lebih penting dalam hidup dia. Itu no problem. Saya masalahnya adalah begini. Pembobotan informasi mana yang lebih penting, mana yang tidak, itu berdasarkan apa? Kalau berdasarkan popularitas seperti saat ini, kita nggak akan kemana-mana. Karena urusannya yang populer nanti yang megang arah Indonesia ke depan. Saya pengen ada hierarki dalam society itu. Kalaupun harus ada hierarki dalam society itu berdasarkan keilmuan, kepakaran, informasi yang saling bisa mencerahkan satu sama lain. Jadi secara generasi berikutnya akan lebih baik secara keilmuan, generasi berikutnya lebih baik secara keilmuan seperti yang dikatakan Buya. Tapi membangun ini harus di ruang publik internet, kan? Tapi depan sama Facebook kan tidak mudah juga, Buya. Ini raksasa dia. Facebook, Twitter ini ya yang harus kita bangun ya. Aduh, ini tidak mudah. Sudah terbayang bagaimana ya, tapi melaksanakannya tidak mudah. Oke. Ya. Ya, demikian saya rasa apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, Buya Syakur dan juga Mas Nuh, luar biasa. Pada kenyataan kalau saya menggunakan kalimat yang sederhana, hari ini kita sudah dipahamkan lebih jelas bagaimana bahwa sebuah kebenaran itu adalah relatif. Itu kuncinya, kata kuncinya di situ. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada sesi berikutnya, ini tentang pembacaan irama cinta, dan untuk Mas Nuh. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Oh begitu? Iya, ini baru jam. Saya lihat di rondon 23.21. Ya, silakan kalau begitu. Ini penting soalnya kita mumpung ketemu sama. Oh iya, silakan. Kita gali ilmunya nih. Ini di halaman 2122 ya. Sains tidak punya hipotesis apapun terhadap dunia setelah kematian. Sebab metode deduksinya memang tidak memungkinkan. Sementara model agama punya tanda kutip depiksi dan prediksi yang sangat jelas terhadap dunia setelah kematian. Inilah seolah-olah sains rabun jauh dan agama rabun dekat. Ya. Jika kita menyadari peta ini, siapakah panglima di area di mana lebih jelas? Tentunya asumsinya jika goal bersama adalah kemaslahatan sebanyak-banyaknya manusia. Ini kita mengingatkan itu kata-kata bijaknya Einstein, ya, yang saya waktu saya masih SMP dulu ya. Yeah. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Kira-kira begitu. Nah ini jadi begini artinya kita harus punya kacamata dua. Kalau melihat sesuatu yang jauh pakai kacamata rabun jauh, kalau melihat yang dekat pakai kacamata rabun. Okay, jadi dua-duanya dipakai. Mungkin itu sejalan dengan kata-kata bijaknya Einstein semacam itu. Tetapi yang jadi masalah ketika kita bicara tentang Islam, ternyata Al-Quran masuk dalam wilayah sains. Sekalipun Al-Quran bukan kitab sains, ya, itu wahyu, itu guide of life, bukan buku ilmu, bukan ilmu hukum, bukan guide of life untuk kita. Nah, kita buktikan pada tahun 1931 Georges Lemaitre itu tahun 31 dia mengumumkan bahwa dengan teori tersebut sudah ternyata the Big Bang ya, asal terjadinya alam semesta, di mana awalnya alam ini adalah dari satu materi yang sangat padat, yang sangat panas,
Jadi ya mungkinlah alam semesta ini ya sebesar korek inilah kira-kira 5 cm tingginya. Dia terjadi Big Bang, dan Big Bang itu bukan berarti meledak berhamburan ya, tapi dia terus mengembang. Nah, sampai terjadi sekarang. Nah, sekarang baru menjadi layak dihuni ini kan setelah 14 miliar tahun atau 13,7 miliar tahun. Lamanya 13,7 miliar tahun baru mendingin dan baru layak. Lalu diawali dengan kehidupan makhluk-makhluk air dulu, kemudian amfibi, ya kalau bahasa Arabnya al-barmaiyah, ya. Nah kemudian baru binatang darat yang sempurna itu onta, ya. Tetapi kemudian dengan berjalannya waktu ini nanti diamati melalui pengamatan latar belakang gelombang ya, radiasi elektromagnetik kosmis itu. Artinya bahwa benda yang ini kita melihat mengamati, ada yang menjauh, ada yang mendekat. Ini cara untuk benda itu, bintang itu mendekat atau menjauh dengan kita, itu bisa kita amati dengan cara kita pakai reflektor saja. Ketika cahayanya itu biru, itu berarti mendekat. Kalau cahayanya merah, itu berarti menjauh. Tetapi alam semesta antara galaksi ini semuanya mengembang semakin menjauh. The extending universe semakin mengembang, semakin mengembang. Nanti di penghujungnya itu akan mengisut lagi. Nah, ini adalah temuan terakhir dan sampai sekarang teori alam semesta Big Bang yang paling layak dan paling diterima, karena sampai sekarang semua pertanyaan masih bisa dijawab argumentasinya. Teori yang dulu sudah berguguran, teori bintang kembar, teori nebular gitu, itu sudah nggak mampu menjawab. Tinggal sekarang masih bertahan teori Big Bang ini. Nah, itu ceritanya di dalam Al-Quran ada informasi seperti ini. Itu di surat Al-Anbiya ayat 30. Bunyinya awalam yaral ladzina kafaru anas samawati wal arda kanata ratqa. Bahwa langit bumi ini, alam ini asalnya kana ratqa, merupakan benda padat yang sangat panas sekali. Fafataknahuma, kami pecahkan. Itu asalnya seperti itu. Ini berarti masuk dalam wilayah sains kan masalahnya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kemudian kami jadikan semua yang terjadi adalah dari air. Tentunya air sini bukan air H2O ya, tapi gas alam ya, helium dan sebagainya. Itu juga akan membentuk termasuk juga gelombang elektromagnetik, cahaya dan sebagainya. Afala taqilun, itu satu. Kemudian ketika di akhir zaman nanti alam ini akan mengisut kembali menjadi titik, satu pusat pada titik tertentu. Ini juga di surat Al-Anbiya ayat 104 dikatakan yauman natwis sama'a katayyis sijil lil kutubi kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Nanti pada satu hari di penghujung alam ini akan kami lipat langit ini seperti melipat buku. Jadi ini buku terjadinya dibuka terus mengembang, extending universe melepas. Nanti di penghujungnya ini ditutup lagi menjadi menyatu lagi, lalu nanti akan ada Big Bang berikutnya mengembang lagi, habis sekian miliar-miliar tahun menutup lagi, sehingga jadi pertanyaan nanti berikutnya, Nabi Adam yang kita baca ini Nabi Adam episode yang keberapa? Itu persoalannya. Ya, itu adalah beberapa ini. Kemudian di dalam Islam, dalam sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam telah memajukan sains pengetahuan. Tetapi di dalam peradaban Islam sendiri terjadi pergulatan
antara keilmuan dan keagamaan. Nah ini yang menjadi persoalan. Saya ingin memaparkan beberapa peristiwa. Jadi dikiranya kita kaum intelektual itu mendapat penghargaan tadi kan kelas-kelas masyarakat mendapatkan keilmuan. Ternyata tidak, Mas Damar. Ya, bahwa orang-orang yang punya ilmu banyakkan menderita kok dalam sejarahnya ini. Ya, Tesla saja matinya kan nggak jelas. Iya kan? Dan sebagainya. Jadi tidak semuanya itu menunjukkan kehidupan yang mewah, dihormati orang dan sebagainya. Mereka hampir mayoritas bahwa para ilmuwan ilmu itu dibantai oleh orang-orang yang fanatis itu atas dalil agama, qala ta'ala, qala rasul, itu. Satu seperti Abu Bakar Ar-Razi, mungkin pernah dengar. Itu dituduh dia tersesat, mengikuti ajaran tersesat. Dia adalah seorang dokter, seorang filosof juga, ya. Matinya juga dibantai. Yang kedua, ini Al-Farabi, yaitu para ulama pada zamannya itu sepakat untuk menetapkan Al-Farabi adalah kafir dan zindiq. Ya, dibantai juga. Kemudian ketiga Ibnu Haytham, juga dia dituduh ateis, ya, tidak percaya pada Tuhan, yang keluar dari Islam, dibantai juga. Ibnu Rusdi itu seorang faqih, ya, juga seorang tabib, dokter, dan juga seorang saintis, juga seorang ahli matematika, seorang filosof, dituduh ateis. Ya. Kemudian dia dibuang ke Maghrib al-Arabi dan kitab-kitabnya dibakar semuanya itu. Termasuk yang menyerang Ibnu Rusdi adalah Imam Al-Ghazali. Ya, dia musuh kebuyutan. Ya. Dengan kitabnya Tahafutul Falasifah semacam itu. Nah, ini ada satu cerita kita lanjutin dulu. Kemudian Bashar bin Burd yang kelima itu seorang penyair mukhadram, ya, juga disebut zindik, ajaran sesat. Ya, dipukulin, disiksa di tengah lapangan. Kemudian Al-Halaj, ya, juga seorang tokoh spiritual karena ajaran-ajaran dia sangat populer dan pengikutnya semakin banyak sehingga pengaruhnya begitu kuat sampai bersentuhan dengan pusat-pusat kekuasaan pada zamannya, ya, pada zaman Daulah Abbasiyah. Dicambuk 1000 kali cambukan sampai sepingsannya. Summa quti'at arba'ah, kemudian dimutilasi jadi 4. Kemudian kepalanya dipecah dan lalu jasadnya dibakar. Itu para saintis di dunia Islam yang dimusuhi, dan sampai sekarang mereka yang fanatis itu memusuhi Islam. Bahkan di Saudi diharamkan ilmu filsafat. Ilmu tasawuf juga diharamkan di sana. Jadi kita yang mana kita, di sisi mana kita melihatnya agama dan sains perlu dikawinkan sama-sama. Kita punya problem sendiri sesungguhnya, kita bicarakan bersama-sama. Kemudian yang ketujuh itu Ibnul Muqaffa. Ibnu Muqaffa itu seorang sastrawan animasi. Jadi dia bikin cerita-cerita pakai binatang-binatang. Kalau orang cerdik pandai kancil, kalau raja macan gitu. Ini rajanya tersinggung. Dikritis itu. Karena itu memang cara mengkritis secara halus kan pakai animasi. Tidak menyebut nama, menjaga etik pada nama. Kitabnya namanya Kalila wa Jimnah. Dia dibunuh, ya. Disalib dulu, dibunuh,
wa taqti' jasadihi, kemudian dimutilasi juga, kemudian dipanggang di atas api, ya, di depan para penggemar-penggemarnya, para yang mengidolakannya itu. Kemudian Lisanuddin bin Al-Khatib, penyair juga, penulis juga, sejarawan juga, filosof juga, dokter juga dari Andalus, ya. Dia menemukan tentang taun, ya, iktashafa anna taun yantaqilu bil adwa, bahwa epidemi itu menjalar, menyebar. Itu pendapat dia. Ini tidak terima rajanya, kutila fi zanzanati, dibunuh di dalam selnya itu, ya. Jadi artinya yang ke-9, Ibnu Khatib juga dibunuh karena dia meyakini akan penemuannya tentang hadis Nabawi yang tentang masalah taun tadi itu. Dia tidak mengatakan ini hadis nggak bener gini nih, gitu. Sampai sekarang kalau orang mengkritisi Al-Quran hadis itu langsung kafir gitu. Sampai sekarang. Semacam itu. Kemudian Al-Kindi, ini mungkin pernah dengar semua ya, Al-Kindi, Al-Farabi, semacam itu. Itu ahli astronomi, filosof, alkimia, fisika, ya, kedokteran juga, matematika juga ahli, dan musisi juga seperti Mas Sabrang juga gitu. Apa ada hubungannya musisi dengan sainsnya? Ini rupanya banyaknya. Saya tidak bisa musik, tapi saya penggemar ya, saya penikmat sih termasuknya. Ya, juga ilmu nafas, ilmu psikologi juga, psikiater juga. Khalifah Al-Mutawakkil Billah itu memerintahkan dia untuk dicambuk dan semua kitab-kitabnya dirampas, dibakar. Nah, dan lain sebagainya. Ini kalau semacam ini ilmu pengetahuan. Para sarjana, para ulama yang sekarang didengung mereka sekarang nih, mereka nggak tahu, mereka dibantai semuanya kok. Jadi ada anggapan makanya kembali saya kira bukan membedakan agama dengan sains dalam Islam, tapi ini mestinya harus meningkatkan kecerdasan umat Islamnya. Saya kira lebih penting, saya kira itu masalahnya. Saya kira itu satu gambaran pertanyaan ini. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita tidak mengatakan Rabbun jauh dekat, tidak seperti Einstein, ya, agama tanpa ilmu itu lumpuh, ilmu tanpa agama itu buta. Yang kira-kira kita rumusan Islam ini mestinya ini patologinya beda ini masalahnya ini. Oke, makasih. Gimana tanggapannya? Gimana Mas Nuh tentang ini? Itu sengaja saya buat kalimatnya seperti itu memang untuk memprovokasi, Bu, ya. Saya memang pengen provokasi itu, memang seperti itu. Karena harapan saya begini, kalau kamu mau membuktikan agama tidak rabun jauh, buktikan beneran dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu, belajar, tingkatkan pencapaianmu di situ. Saya juga menemukan luar biasa banyak di Quran. Teori fusi, visi bisa saya ketemu juga di Quran. Kalau yang paling eksplisit bisa lihat Al-Hadid. Kalau Anda menghitung Al-Fatihah sebagai kunci 0 dan kemudian ayat pertamanya adalah Al-Baqarah, Al-Hadid itu menjadi 56. Jumlah nukleus dalam besi itu 56 persis. Di dalam Quran itu luar biasa banyaknya. Saya juga memahami itu. Tapi saya tidak suka dengan klaim bahwa yang menemukan dunia sains, terus dunia Islam tinggal nyomot, ini kan bener kan? Dunia Islam tinggal nyomot, ini bener kan? Saya pengen ayo kita juga masuk ke dunia itu, kita belajar ayo. Jangan hanya nggak ikut nanem, nggak ikut kerja tiba-tiba ngeklaim. Ini ada salah satu kalimat yang terkenal dari statement dari Neil deGrasse Tyson, salah satu ahli fisikawan dunia juga.
dia sangat sedih dengan keadaan sekarang karena kalimat dia begini, sains modern itu lahir dari dunia Islam. Sains modern itu tidak bisa dibantah bahwa itu lahir dari dunia Islam. Seandainya semua umat Islam ikut serta dalam pencarian sains, betapa sudah majunya bumi ini. Itu dia ngomongnya seperti itu. Saya tuh bukan urusan agamanya. Saya cuma gini, ini berapa miliar itu pemeluk agama Islam. Kalau ini juga mencari berkecimpung dalam sains juga, perkembangan dunia akan luar biasa karena dunia sains sendiri juga lahir dari rahim Islam. Dia ngomongnya begitu itu. Dan saya segaris merasa dengan itu. Kenapa harus ditabrakkan sih sains sama agama? Orang kalau kamu pengen nyari Tuhan, salah satu metode paling mudahnya adalah meneliti apa yang diciptakannya, mengenal apa yang diciptakannya, kenali benar-benar, itu salah satu metodologi juga yang bisa digali. Nah, kalimat itu saya sendiri tidak mengeluarkan dari dalam hati, Bu ya. Saya memang niat provokasi itu. Sudah banyak yang ngomong sama saya, siapa yang kamu sebut rabun jauh, kamu menghina agama gitu. Saya diam aja karena saya pengen kamu jangan klaim urusan omongan, kamu buktikan, ayo kita belajar beneran di sini, ayo. Karena klaim itu tidak ada hasilnya apa-apa, karena cuma kalimat kan nggak ada hasilnya apa-apa. Kerja beneran, tandang, ayo kita action, bekerja beneran. Kalau kamu memang tidak setuju dengan kalimat itu, karena action speak louder than word. Karena aksi berbicara lebih keras, bukti berbicara lebih keras daripada klaim. Dan semua yang dikatakan Buya, saya setuju 100% Buya. Saya juga menemukan luar biasa banyaknya di Quran. Tapi saya cuma pengen provokasi nih sama teman-teman Islam. Ayo buktikan bahwa Islam memang benar-benar maju di situ. Jangan cuma nyomot-nyomot aja. Tapi nanti saya sambung sedikit, memang fakta di lapangan betul umat Islam itu masih belum bisa menerima sains. Baru-baru ini saya melihat di video di Saudi Arabia, seorang ulama besar, mubalik besar lah, kalau di sini ya sekelas Zainuddin MZ lah, begitulah kira-kira. Dia mengatakan begini, ada syai' mustahil, al-ardu tadur mustahil wa kayfa nadur law anna sahih yadur natla fawq ta'ira wa naqifu huna shwaya summa nabit nasil ila sin. Tidak masuk akal, masa bumi ini berputar. Silakan nanti saya syarah ya, tapi bahasa Arab ya. Nah itu ya sudah, sana kapal pakai helikopter, nanti mandek di Mega 1 jam, kemudian begitu turun sudah sampai Cina katanya. Ya ini kan dikiranya bumi bulat itu asal kita. Nah ini kita makanya kita kembali sedikit relativitas umum ya, Einstein. Kita ketika di di luar kereta api, kita di atas pohon, ya kan? Kita lempar lokomotifnya nih, kenanya gerbong pertama kan? Karena kitanya diam, keretanya berjalan. Tetapi ketika orang itu ada dalam kereta api, pengamatan dia dengan matanya, saya melihat sendiri tiang listrik berkejar-kejaran, tidak salah. Dia bersumpah, saya melihat betul. Baru dia tersadar ketika dia turun dari kereta, oh yang jalan keretanya. Kita juga sama beranggapan bahwa kita ini artinya stagnan, artinya menetap di bumi ini. Seperti begitu. Jadi artinya bahwa dikiranya bahwa bumi itu bulat itu kita naik nanti nyampe sampai Cina, katanya, bayangkan gitu. Padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan waqul siru fil ardi, silakan menyebarlah
fil ardi kan di bumi. Kita ini di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Ya, kita ini masih di dalam bumi. Termasuk atmosfer yang ada di atasnya itu masuk wilayah bumi dan semuanya bergerak bersama. Sehingga dikiranya naik pesawat, buminya muter terus lagi sampai Cina. Sekarang begini, kita dalam kereta api, teman-teman semuanya, ini kereta api. Kita duduk di bangku, di gerbong dengan berjalan 120 km per jam. Saya berjalan enggak? Berapa kecepatannya? Nah, dalam kecepatan itu saya ke WC, ke toilet, saya berjalan. Saya berjalan. Gerbongnya berjalan enggak? Berjalan. Oke. Saya lepaskan korek api di gerbong itu. Saya nanya, jatuhnya lurus atau nyimpang? Lurus. Kenapa? Karena kita dalam momen yang sama. Jadi artinya selagi itu dalam atmosfer bumi ini, pesawat terbang Concorde sekalipun yang supersonik, ya dia tetap berjalan, tetapi dia berputar bersama bumi ini. Dalam atmosfernya. Nah itu nggak paham mereka. Jadi mau diapain gini macam ini. Nah itu karena sampai sekarang masih banyak orang meyakini bumi itu datar. Karena firman Tuhan, wa ja'alnal arda firasya. Mereka tidak baca surat Yasin, kulun fi falakin yasbahun, la syamsi yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar, kulun fi falakin yasbahun. Jadi artinya itu ini mungkin yang menyebabkan bahwa Islam dan pengetahuan perlu dikawinkan sama itu, ya mungkin karena banyak orang menafsirkan Qurannya yang salah sehingga dianggapnya Islam itu mitos. Jangan salahkan Al-Quran, jangan salahkan Tuhan. Katakan yang bodoh penafsirnya. Kita cukup. Makasih. Gimana Mas Nuh? Ada tanggapan dari apa yang beliau sampaikan ini ya, tentang itu, tentang sains dan Islam? Saya akan berusaha ketika saya mengatakan bahwa saya menikmati, karena saya paham betapa gemesnya Buya. Ini gimana sih gini aja nggak paham ini itu gemes banget. Saya sangat paham karena tadi yang dikatakan Mas Abu tadi, Dunning-Kruger effect, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ya apapun kita tidak Belajar ya. itu sederhana itu. Halo? Ya, halo. Ya, terdengar. Masih ya. bisa didengar? Bisa? Masih. Enggak, Ya, masih. Iya. Memang kebanyakan saya nyambung rasa gemesnya itu sama Buya tadi ketika Buya cerita menjelaskan apa namanya naik helikopter turun itu kesan gemesnya itu loh. Ya Allah, saya juga gemes seperti itu nih, orang ngomong kamu udah cukup belajar belum toh? Kamu jangan membantah sesuatu yang kamu belum belajar toh. Coba belajar dulu. Kamu nggak perlu setuju deh terhadap sesuatu. Kamu tidak perlu setuju. Keputusan setuju, percaya atau tidak nanti di belakang. Kan bisa belajar dulu. Gimana sih menurutmu kok bisa gini dan seterusnya. Saya melihat ada di komen apa namanya di YouTube ada yang ngomong, coba jelaskan ini, coba jelaskan Maryam, belajar sedikit CRISPR, coba ada teknologinya yang apa tentang apa kita sekarang sudah pada keadaan modern di mana kita sudah bisa manipulasi genetik dengan biaya sangat murah, teknologinya namanya CRISPR. Sangat mudah itu. Kita mau bikin manusia dari satu sel, stem cell aja bisa. Mohon maaf ya ini. Apa namanya? Ini saya nggak ngomong tentang etika sains dan etika agama. Tapi tolong jangan memandang bahwa fenomena personalmu adalah sama dengan fenomena universal. Kita paling sebelum kita ngomong benar salah, sebelum kita nggak berhak ngomong benar salah sebelum kita sadar betul limitasi kita sebagai manusia. Jangan-jangan saya yang bodoh loh, jangan-jangan saya yang tidak tahu loh, jangan-jangan itu opsi yang sangat mungkin terjadi.
Kita sering lupa itu. Jadi gampang ngeklaim itu salah, itu salah, itu salah, itu salah. Tidak, menurut sepemahaman saya tidak ada satu orang pun di dunia yang dengan sengaja pengen salah. Pasti manusia pengen benar. Cuman kita tidak tahu menurut dia benar itu gimana sih? Dia pengalamannya apa sih? Ilmunya apa sih? Kita kadang malas mempelajari itu sehingga karena beda sama yang kita pahami, gampang aja ngomong salah. Itu nggak benar. Itu saya sangat setuju dengan Buya. Kita harus belajar. Mengisi raportnya orang. Katakan Mengisi rapor orang lain. Mengisi rapor orang lain gitu. Istilahnya Kang Abu. Ya, saya sangat gemesnya itu Buya. Ya. Oke. Tapi ya gimana ya? Fakta di lapangan memang seperti itu. Saya harap teman-teman yang mau mawas diri, yang mau tidak sombong terhadap dirinya dan terhadap dunia, mau bersama-sama gandengan tangan untuk membangun lagi dunia Islam. Membangun bukan dengan dogma dan dengan mimpi-mimpi, tapi membangun dengan bukti dan kerja nyata. Itu harapan saya. Jadi sekarang ini kan lagi pesat-pesatnya bioengineering. Bioengineering itu sedang pesat-pesatnya ya seperti ya merekayasa deoksiribonukleik acid dan sebagainya, di cloning semacam itu. Ini udah buru-buru mengharam-haramkan. Padahal para dokter yang melakukan cloning itu antara manusia dengan babi itu supaya nanti organ babi hampir mirip dengan manusia. Suatu ketika kalau perlu paru-paru babi bisa dipindah ke manusia. Itu kan tujuan mulia semacam itu. Tahu enggak sudah menghukumi lagi. Iya, sebab binatang yang berdekatan darahnya dengan manusia itu adalah babi. Nah, tapi kan masih kesulitan karena masih beda masih jauh, makanya di cloning. Jadi DNA itu dimasukkan ke inti sel babi, nanti akhirnya akan turunan babi hampir mendekati manusia kan gitu. Nanti organnya bisa bermanfaat untuk manusia, kan tujuan mulia. Kok diharamkan sih? Yeah. Masa menyelamatkan orang, ya jantungnya diganti bisa hidup lagi, masa haram? Atau mati aja gitu? Oke, ayo kita. Yeah. Barangkali. Cukup Bu ya? Iya. Iya. Baik Mas Nuh, apa yang sudah disampaikan kita baca tadi sajak ini ya, sudah cukup puisi, bagus sekali, dan saya rasa ini tidak hanya sekali, pengennya kita beberapa kali gitu, ketemu dengan ya. Mas Ya Nuh. kita undang ke sini nanti kapan-kapan. Nah itu Mas Nuh, dengan letonya sekalian Mas Nuh ya, gitu. Saya sangat terkesan kalau mendengar Ruang Rindu, itu luar biasa. Baik, kali ini kita masuk pada acara yang lain, yakni acara pembacaan Irama Cinta, dan pada malam hari ini Irama Cinta judulnya adalah Cinta dan Materi. Untuk Mas Nuh dan yang lainnya juga untuk sama-sama nanti menjadi apresiator atas apa yang Buya sampaikan pada malam hari ini tentang pembacaan Irama Cinta. Selanjutnya silakan Buya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta dan materi. Hidupmu tidak akan berubah, wahai kekasihku, hanya karena engkau pindah rumah. Hidupmu akan tetap seperti itu, sekalipun teman-temanmu sudah banyak berganti. Baru kehidupanmu akan berubah ketika engkau telah mengenal jati dirimu. Sebetulnya aku sudah lelah mencintai dirimu. Dulu waktu aku masih kecil, ketika dalam pelukan ibuku, aku merasakan kelapangan dunia ini. Tetapi sekarang ketika engkau memelukku, nafasku terasa sesak. Di dunia ada dua jenis manusia. Pertama, manusia yang dapat membahagiakan orang lain setelah hadir. Yang kedua, manusia yang membahagiakan orang ketika dia mati. Apakah aku, wahai kekasihku, akan engkau merasa bahagia setelah aku mati? Kamar sel polisi adalah tempat yang paling aman sebagai tempat persembunyian penjahat. Tertawa juga sama sebagai tempat yang paling layak untuk menyembunyikan penderitaan. Untuk itu, wahai kekasihku, silakan engkau tertawa terbahak sekuat-kuat tenagamu.
Aku mengerti engkau sedang dalam penderitaan batin. Termasuk juga sampai sekarang, wahai kekasihku, engkau masih juga belum percaya aku ini lelaki yang setia. Semua berita itu sebenarnya hanya gosip teman-temanmu saja. Kepercayaan itu sesungguhnya, wahai kekasihku, adalah sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi. Hanya ada dua alternatif. Ada kalanya engkau berikan seluruhnya atau engkau tarik semuanya. Bagaimana nanti di penghujungnya percintaan kita ini, aku tidak tahu dan aku tidak mau menduga. Sebetulnya apa yang menjadi impianku sederhana sekali. Aku ingin selalu bersamamu. Yang aku benci dan aku cintai, tetapi agaknya seperti mustahil terjadi. Buktinya sampai sekarang kita terus bertengkar dan bertengkar. Bila diperiksa sebab-sebabnya tidak ada. Tetapi sejujurnya, wahai perempuan yang kubenci dan kurindukan, bahwa pertengkaran antara dua orang yang tidak berkesudahan itu pasti sebabnya karena kedua belah pihak sama-sama salah. Jadi supaya hidup kita selalu nyaman, terima sajalah ketentuan Tuhan dengan sikap hati yang selalu rela. Untuk menentang waktu, bersiaplah dengan hati yang teguh, siap menjalani segala perubahan. Sampai sekarang aku tidak menolak teman-temanmu memanggilku dengan nama samaran. Nama panggilan waktu aku kecil, bukan nama asliku. Memang nama panggilan bukan pilihanku dan nama asli juga bukan pilihanku. Tetapi sampai aku mati juga nanti bukan pilihanku. Aku tidak menolak disebut bukan dengan nama asli. Tetapi otakku ini benar-benar asli. Daripada namaku asli, tapi otakku tidak asli. Alangkah baiknya andaikan kita hentikan kebiasaan saling menyalahkan kalau bisa. Sekalipun memang semua orang selalu ingin lepas tangan. Kita di zaman sekarang ini, wahai perempuan yang aku rindukan, serba sulit, selalu serba salah. Siapapun yang sedang punya banyak uang selalu tidak mau kenal orang. Tetapi bila tidak punya uang juga tidak dikenal orang. Engkau juga sama. Dulu waktu aku punya uang, engkau memanggilku abang sayang. Sekarang setelah aku tidak punya uang, engkau berusaha ingin menendang. Walau bagaimanapun aku masih tetap mencintai dirimu. Sekalipun ia juga ada sedikit geram. Belum tentu bila engkau dapat suami yang kaya raya, hidupmu akan senang. Boleh jadi engkau menjadi babu mertuamu. Bila engkau ingin jadi orang kaya, jangan mencari lelaki yang kaya. Semua akan berpulang kepada nasibmu sendiri. Aku miskin dan engkau miskin. Setelah kawin, kalau nasibnya kaya, ya jadilah kaya. Untuk menjadi kaya tidak perlu berhayal punya lampu Aladin yang dengan mengucap bim salabim terciptalah istana mewah dan harta berlimpah ruah. Karena aku punya Tuhan yang maha kaya raya. Tahu semua apa yang aku inginkan. Tahu semua apa yang aku inginkan. Dan tahu aku cita-citakan. Bahkan sebelum aku berucap sepatah pun, Tuhanku memberikan apa yang kubutuhkan. Apabila engkau ingin berubah, cukup dengan satu langkah saja. Jangan kembali seperti dulu lagi.
tahukah engkau wahai kekasihku, apa yang terdapat di dalam palung hati kita ini seperti wajah juga. Apabila terkena cacat, maka tidak dapat kembali secantik semula, sekalipun dengan melalui bedah plastik. Sekarang aku berikan ultimatum dan harus dijawab sekarang. Maukah engkau menjadi istriku yang setia? Jika iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Dengan sejujurnya, nanti mas kawinnya 100 miliar. 100.000 dibayar kontan dan selebihnya berupa surat hutang. Supaya engkau setia kepadaku. Nanti engkau akan selalu mengejarku karena aku menanggung hutang kepadamu selamanya. Terima kasih. Iya, istimewa dan spesial. Tidak seperti biasanya malam hari ini Buya memaparkan irama cintanya dengan judul Cinta dan Materi ini hanya 10 halaman. Biasanya lebih dari itu, antara 12 sampai 14. Tapi saya meraba ini sangat padat makna. Tetap mendialogkan tentang perasaan cinta, kasih, rindu, benci, dan juga tentang ya di dalamnya itu banyak sekali. Baik, kita akan ke virtual terlebih dahulu, tapi saya akan berikan kesempatan. Yang pertama ini untuk Mas Abu, biasanya juga sangat intens dan selalu sangat tertarik dengan irama cintanya Buya. Mas Abu, silahkan Mas Abu. Oke, cinta dan materi ya. Itu yang bait paling menarik adalah nanti mas kawinnya 100 miliar, 100.000 dibayar kontan, sisanya ngutang. Itu keren ya, itu bagus banget. Semoga ini nggak diikutin banyak orang ya. Tapi kalimat terakhirnya sangat apa ya? Kalimat terakhirnya itu sangat romantis gitu ya. Kalimat terakhirnya mengatakan bahwa intinya bukan saya nggak punya 100 miliar, tapi intinya adalah saya ingin bersama kamu sampai kapanpun gitu. Ya, nah yes. itu yang paling saya highlight di terakhir ini. Cuman poinnya banyak Bu ya, tapi saya mengambil beberapa aja. Satu, di situ ada kalimat antara rumah dan bangunan gitu. Ketika kita berbicara rumah dan bangunan, ada orang memiliki rumah tapi tidak merasa di dalam rumahnya, dalam tanda petik kalau kita mengambil terminologi dalam bahasa Inggris ada home dan ada house gitu. Home itu adalah cinta kasihnya, house itu adalah bangunannya. Maka ketika kita berbicara materi, sampai kapanpun materi itu hanya akan menjadi apa ya, kulit gitu. Karena pada akhirnya yang akan menjadi kebahagiaan itu bukan seberapa besar rumah kita, tapi bagaimana cinta kasih yang tadi ketika Buya mengatakan ketika mengenal jati diri, Buya mengulang lagi dengan kata-kata sikap hati gitu. Dan yang paling penting adalah berubah, jangan seperti dulu. Karena pada akhirnya adalah cinta dan materi itu expired, tapi pada akhirnya yang akan kembali adalah ruhaniah kita. Dan yang paling penting adalah dalam mencapai kebahagiaan adalah bagaimana sikap hati kita mengenal jati diri. Yang jati diri sejati bukan namamu, bukan pekerjaanmu, bukan karirmu, bukan jabatanmu, tapi dirimu adalah yang maha tunggal, dirimu adalah proyeksi yang maha tunggal itu, yang maha kasih sayang. Jadi ketika kita kembali kepada kasih sayang itu yang sejati, disitulah akhir atau disitulah yang akan menjadi diri kita yang baru. Terima kasih Bu. Iya. Luar biasa. Terima kasih untuk Mas Abu atas apresiasi yang sudah diberikan atas pembacaan visi dengan cinta dan materi malam hari ini. Ada tanggapan respon dari ya? Buya? Tadi sudah bisa menangkap pas sekali bahwa artinya ya ujungnya mah satu kedamaian hati itu kalau kita sudah punya sikap hati menerima apapun yang diberi oleh Allah. Itu saja. Sebab kalau kita tidak begitu, kapan kita bahagia? Karena keinginan kita nggak pernah selesai. Setelah punya sepeda, motor kan? Setelah motor, mobil. Setelah satu, dua. Dulu masih bujangan pengen kawin, setelah punya satu dan namanya keinginan nggak pernah selesai macam itu. Jadi ya kita batasilah keinginan kita ini, apa yang Allah berikan kita terima dengan senang hati dan banyak kita syukuri. Saya kira itu merupakan prinsip hidup yang bisa membawa kita kepada suasana yang menyenangkan sekali. Jadi nanti artinya bahwa orang itu mencari harta atau mencari kebahagiaan ya. Tapi kalau saya tanya, jawabannya sama.
cari kebahagiaan. Tapi kelayapnya tuh apa? Cari harta. Arahnya tuh cari harta kebanyakan. Iya kan? Iya, apalagi mengorbankan kesehatan untuk cari harta. Pada akhirnya kalau badan kita sehat, tenang, makan apa aja enak, tidur di mana aja juga semua enak. Itulah. Ya, thank you. Ya, demikian Mas Abu. Dan ini setelah ini saya juga ingin kembali ke Mas Sabrang ini. Halo Mas Sabrang, masih bersama kita? Halo? Iya, Mas Sabrang, saya ingin pendalaman dari tentang uraian cinta dan materi yang telah disampaikan Buya Syakur pada malam hari ini. Bagaimana menurut panjenengan ini? Ada peribahasa dari Cina. Tanya definisi cinta pada 1000 orang dan kamu akan menemukan 1000 definisi dengan semua keindahannya. Jadi untuk ekspresi cinta, saya tidak berani menganalisanya. Yang bisa saya lakukan adalah menikmati dan ikut arus. Setidaknya analisa oleh Mas Sabrang sendirilah ya, gitu. Kita penasaran. Saya percaya. Cinta itu area bukan objektif, itu area subjektif. Cinta dialami dan ketika saya mendengarkan puisi ini tadi, saya membayangkan sebuah tokoh, seorang tokoh yang merasakan cinta, mendeskripsikan cinta, menceritakan cinta dengan sudut pandangnya, pemahamannya, dan ini memperkaya saya terhadap pemahaman cinta itu yang saya alami. Saya tidak akan mengulik gimana ini gimana. Terhadap cinta menikmati. Hanya itu? Ya. Hanya itu. Oke, yang lain. Ya. Buya ada pandangan sendiri tentang cinta yang disampaikan oleh Mas Nuh tadi, atau Yang Buya jelas punya definisi sendiri? Sekarang kan begini, ini si laki ini kan benci tapi cinta. Rindu, cinta. Jadi satu pertanyaan bagi kita semua, mungkinkah kebencian dan cinta menyatu? Ini kan dasar filosofis ini. Iya. Dia benci karena tiap hari minta duit dulu, gitu. Tapi dia cinta. Nah, apakah ini menimbulkan degradasi cinta atau semakin meningkatkan kualitas cinta? Iya. Coba kita introspeksi, ketika kita bermesra dengan istri, selepas kita bertengkar, lebih mesra atau kemesraannya menurun? Lebih mesra. Ini pengalaman pribadi masing-masing, itu relatif juga akhirnya, karena subjektif itu. Iya. Yang lain barangkali yang virtual yang lain. Iya, Habib Alkaf masih bersama kita. Assalamualaikum Habib. Habib Alkaf. Oh ya, tadi ada disebut-sebut oleh Mas Nuh, Mas Alvin Sugiono. Mas Alvin. Mas Alfian, maaf, Mas Alfian Sugiono. Iya, Mas Alfian dulu, kita ke Mas Alfian dulu. Mas Alfian, bisa merespon kami? Ya, halo. Iya, silakan Mas Alfian, saya ingin tahu juga. Dari mana nih? Selamat malam Bu ya. Iya. Ya, dari mana Mas Alfian? Perkenalkan dulu Mas Alfian. Mas Alfian, mohon perkenalkan diri dulu ke Buya, ini dari mana juga? Halo, suara saya cukup jelas? Ya, Iya, jelas. bisa, Ya. bisa. Dari tadi saya ngikutin pembicaraannya, sangat menarik gitu. Penuh cinta dan kasih sayang. Apalagi untayan-untayan kalimat-kalimat dari Buya tadi tentang cinta. Jadi saya teringat juga ketika Mas Sabrang tadi ada membawakan filosof dari Cina ya. Ada juga kalimat begini tentang cinta. Ini kan aku meminjam hatimu karena aku ingin tahu bagaimana kamu melihat cinta. Saya yakin semua orang juga punya persepsi tentang cinta, bagaimana mereka mendefinisikan cinta. Cuma permasalahannya adalah orang-orang sekarang kok jadi enggan gitu untuk membicarakan cinta. Mereka ribut tentang hal-hal yang memang nggak penting menurut saya sekarang gitu. Mereka terlalu banyak bicara politik dan segala macam, tapi lupa membahas cinta. Seberapa banyak orang yang sering bahas cinta sekarang?
Paling ya soal curhat gitu loh, cinta yang tersakiti, cinta yang terzolimin gitu loh. Sekarang orang yang mencoba mendefinisikan cinta itu seperti apa, di mana kita meletakkan cinta, kepada siapa kita akan membagi cinta. Gitu. Nah tadi judulnya juga menarik bahwa cinta dan materi, bahwa ada semacam apa ya, bukan kutukan tapi kalimat-kalimat yang saya yakin sekarang masih sering didengar bahwa kamu mau nikah gitu, modalmu apa? Gitu loh. Nah itu kan, wah itu sering banget didengar gitu loh. Saya sendiri membuktikan gitu loh. Saya bukan orang yang punya, saya dari keluarga yang biasa saja gitu loh. Ketika saya menikah, modal saya cuma cinta, Bu ya. Alhamdulillah, itu yang abadi. Cinta, itu tumbuh rasa tanggung jawab. Hanya bermodal cinta. Saya ingin, apa ya, tumbuh rasa tanggung jawab yang aplikasinya ya saling membahagiakan, berlomba saling membahagiakan satu sama lain. Terus juga apa ya, dari cinta juga muncul semangat untuk mencukupi semua kebutuhan lahir dan batin gitu. Ya, dasarnya karena cinta, bukan materi. Itu saya sudah bisa buktikan sendiri. Saya modal nikah itu cuma karena cinta. Wis titik, saya nggak punya apa-apa. Saya istri saya dulu, modalmu apa kata orang tua? Modal saya cinta, Pak. Karena dari cinta itu muncul rasa tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan lahir dan batin, dan juga sama-sama kita jalan saling membahagiakan satu sama lain. Ya kira-kira begitu Bu ya. Maaf, saya agak grogi nih. Saya silakan Bu ya. ingin ngasih catatan kaki. Iya. Tadi Mas Alfian ngakunya orang tidak punya modal, hanya modal cinta. Malah justru orang miskin itu cintanya lebih asli, ya, lebih hebat cintanya, karena dia tidak punya materi, sehingga tidak bisa membujuk lawan jenisnya dengan uang. Iya, modalnya hanya modal cinta, itu yang asli. Makasih kita kira. Ya, demikian Mas Alfian respon Buya dari Anda. Selanjutnya saya langsung hubungi Habib Alkaf. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Iya, ini biasanya paling jeli nih mengamati puisi-puisinya Buya ini. Silakan Bib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memberikan sebuah apresiasi karena kan narasumbernya malam ini kan dua ya, kepada Buya dan Mas Sabrang ya. Iya. Jadi saya akan simpulkan dua-duanya. Insya Allah mudah-mudahan bisa nyerempet dua-duanya. Ya. Amin. Yang pertama Mas Sabrang, alhamdulillah salam kenal ya. Saya termasuk dulu waktu di pesantren itu penggemar beratnya bapaknya sampean Mas MH. Bahkan saya menirukan kayaknya MH sehingga saya di pesantren panggil MH. Iya. Oke. Saya langsung saja kepada apresiasi pada malam ini. Dari pertemuan malam ini, sinergi antara Buya dengan Mas Sabrang dan dengan tema yang menurut saya memang tema yang menarik. Ya, menarik memang, tapi memang cenderung agak abot dalam tanda kutip ya. Artinya tidak semua orang mungkin bisa mengikuti. Tapi saya simpulkan dari pertemuan malam ini, inilah bentuk cinta yang rasional. Ya, kesimpulan saya itu, kalimat itu, kata kuncinya itu, cinta yang rasional, yang saya hubungkan dengan puisinya Buya tadi, kalimat yang saya zoom di situ, yang saya garis bawahi di situ, cinta itu punya otak, cinta itu ada otaknya, ya. Otakku asli, ya, daripada namaku asli, tapi otakku gak asli. Nah ini menarik. Jadi kita mencintai sesuatu, apapun, kalau mungkin dalam terminologi cinta pasti kan simbolisasi cinta itu perempuan. Maka kita mencintai perempuan yang punya otak. Secantik-cantiknya kalau nggak ada otaknya, apa manisnya, apa indahnya. Maka di sini otak ini menjadi penting. Otak yang punya cinta. Nah kaitannya dengan pembahasan kita, ya, banyak orang memang ingin membela Islam, ya, dengan alasan cinta kepada Islam, tapi menolak sains.
sains atau akal dianggap tidak muhrim, nggak boleh masuk dalam penafsiran Islam, ya akan ketinggalan zaman. Karena ketika terjadi benturan antara Islam dan sains, ya tentu orang akan memilih sains karena sains itu nyata. Realita bicara tentang sebuah fakta, tinggal nanti sains yang sudah pasti itu yang bisa menafsirkan Islam, justru menguatkan Islam seperti tadi Buya mengisyaratkan bahwa bumi itu menurut sebuah pembuktian bumi itu bulat, tapi kemudian ada orang nolak mentah-mentah ya kan ditertawakan. Ya kan anak kecil akan menertawakan, jangan salahkan. Karena ini Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan sains. Nah, ini memang pembahasan yang menarik menurut saya, saya pikir ada session lain nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi ya tentang itu. Jadi sekali lagi saya nggak ingin panjang-panjang mungkin karena mungkin ada presentator yang lain dan mungkin saya juga sudah sering. Jadi intinya perlu memang ini diskusi-diskusi ini menurut saya penting sekali. Kalau ini terjadi seperti tadi dikatakan oleh Mas Abraham, kalau memang wilayah akal ini masuk ditarik dalam sebuah agama dan kemudian orang memahami Islam itu rasional, Islam tidak bertentangan dengan sains, perlu dicarikan sebuah penafsiran dan digali terus, maka ini akan mendorong sebuah kemajuan. Anak-anak kita akan maju karena berpikir rasional gitu loh, dan akal itu sangat dapat tempat menurut saya dalam agama. Lah aturan kamu lihat berapa banyak ayat yang mengatakan afala yatafakkarun, afala tatafakkarun, itu kan mengajak untuk rasionalitas, itu kan mengajak untuk sains dan tidak bertentangan. Saya pikir itu apresiasi saya, dan saya pikir saya bisa memahami malam ini satu poin saja, 1 menit lagi, saya bisa memahami kenapa irama Buya ini selalu panjang, ya. Saya memahami karena pecinta memang suka bertele-tele. Cinta itu memang nggak puas hanya kalau bicara satu. Ini kalau saya bisa bayangkan kalau Buya dikasih sebuah tempat yang nyaman, ada rokok, ada kopi di situ, panjang ada sesuatu yang disukainya, ya bisa ratusan halaman dalam 1 jam itu bisa menulis. Wah, dia bisa kegemasan dalam dirinya itu bisa panjang. Seperti Nabi Musa ketika ditanya, wa ma ya biyamini ya Musa, di tanganmu ada apa? Kalau bukan pecinta coklat jawabnya apa? Ini tongkat, selesai. Tapi karena Musa pecinta, panjang jawabnya. Ini tongkat saya gunakan untuk bersandar, saya gunakan untuk ngangon dan lain sebagainya. Buya ini saya pikir adalah seorang pecinta, dan karena itu bisa kita maklumi puisinya irama cintanya pasti panjang, dan saya menikmati semua itu. Terima kasih. Ini sebenarnya Habib Alkaf ini tadi pengen ngomongnya kalau nggak malu Buya ini adalah bucin gitu, budak cinta gitu. Silakan Buya menanggapi apa yang disampaikan. Memang jadi ketika kita bicara masalah hub, al-ishq, al-wud, al-gharam, kemesraan, itu yaqtadi ilal itnab, bahasa kaidah balaghiyahnya dalam ilmu ma'ani namanya gitu. Jadi ketika dalam kita bermesra, ya bahkan pembicaranya menjadi ringan, menjadi nyaman, dan memang bertele-tele. Karena bukan kalimatnya, tapi kedekatan itulah yang buat kita menjadi nyaman ini. Ketika yang datang tamu itu adalah orang yang saya cintai, pasti dong. Apa kabar? Dari mana? Sengaja mampir. Naik apa? Dari sana jam berapa? Ibu kamu sehat? Adik-adik semua sehat? Sampai pohon pisang ditanyain, sudah makan belum? Kucingnya yang hamil itu sudah beranak belum? Semuanya ditanyain. Ya kan memang berlama-lama. Nah makanya seperti Nabi Zakaria itu kan isinya kan pengen punya anak. Tapi ngomongnya kok panjang banget. Ista'ala ra'su syaiba, rambutku sudah memutih, wa hanal admu minni, tulangku sudah keropos. Ya kan, wakana merati akhirah, istriku juga mandu, ngomong banyak-banyak seperti itulah kira-kira. Jadi orang yang sedang jatuh cinta itu panjang kata. Iya itu lah, mendetail. Makasih ya kira-kira. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Dik-Dik ini. Assalamualaikum Pak Dik-Dik.
Assalamualaikum Pak Dik-Dik. Oh, di mute ya. Pak Dik-Dik di unmute dulu itunya, tombolnya. Nah, begitu. Iya. Assalamualaikum, halo. Wah, belum muncul juga suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Masih seger belum ngantuk ya Pak Dik-Dik ya? Masih. Iya, kalau begitu silakan apresiasi Bapak, kita tunggu nih atas pembacaan Bisa Irama masuk Cinta sekarang, Pak, ya? malam hari ini. Ya, Sudah, Pak? jelas sekali. Jelas, Silakan jelas. Pak Dik-Dik. Pada malam ini sekalian salam kenal buat Mas Ambar. Jadi Irama Cinta malam ini mengingatkan kepada ukuran cinta pada 13 Juni yang lalu ya. Bahwa dalam Irama Cinta Buya dikatakan bahwa ukuran cinta bukan berdasarkan frekuensi melainkan berdasarkan besaran daya rekat atau adhesif Oh katanya. iya. Kemudian cinta ini menunjukkan kesejukan hati, komunikasi yang romantis, kemesraan, kelembutan rasa, bukan materi, uang atau perhiasan. Kira-kira dalam beberapa bait halaman pertama itu pada Irama Cinta 13 Juni itu yang gua ucapkan. Sekarang diperjelas pada orang cinta malam ini. Tapi terlepas dari rangkaian itu, kalimat pertama yang saya sangat tertarik bahwa hidup tidak akan berubah hanya karena dengan pindah rumah. Ya. Perubahan itu bila sudah memahami jati diri. Ya. Nah, berkaitan gitu, maka terkait dengan penjelasan Mas Damar tadi, bahwa pada dasarnya agama adalah mencari kesadaran sejati, sain pada hakikat membuktikan kebenaran. Nah, barangkali ini juga daripada muara cinta itu sendiri. Maka pertanyaan saya, kalau saya berharap jangan sempat agama menjadi kredo yang usang dan beberapa doktrinnya membuat orang menjadi rentan sama skeptis, padahal hendaknya menjadi sumber inspirasi tertinggi dalam melahirkan pemikiran-pemikiran dan perjuangan mewujudkan harmonisasi kehidupan di alam semesta ini. Adakah kiat, konsep atau nilai yang untuk menghindari ini? Karena kenyataan bahwa kita sekarang dengan agama kita terjebak dengan rutinitas ritual dan identitas, di mana semua kebenaran dianggap kebenaran pragmatis, sementara kebenaran alegoris dan kebenaran esoterik agak susah dipahami oleh pada umumnya yang mengklaim dirinya bahwa kita sudah beragama. Terima kasih, itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silakan Bu ya merespon ini. Selanjutnya ada tanda tanya dalam pikiran saya. Apakah di dalam pikiran orang yang beragama Islam itu ada kekhawatiran? Barangkali Al-Quran tidak sesuai dengan sains. Ya, sebab seringkali kan ujungnya ketika kita berdebat pokoknya. Jadi ya saya kira konsekuensinya kalau seandainya kita temukan Al-Quran itu tidak sesuai dengan sains, dengan fakta di lapangan, ya kita jangan menyerah. Coba kita ada hermeneutika, ada psikolinguistik, ada antropologi, ada arkeologi. Semua kita kepung dengan berbagai macam disiplin ilmu, dengan arkeologinya, dengan sosiologinya, dengan psikologinya. Kan kita bongkar semuanya. Makanya ketika saya bertanya, Nabi Muhammad itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Tuhan sebagai apa? Oleh-olehnya salat 5 waktu. Di situ kan satu pertanyaan secara antropologi, secara arkeologi, ya kan? Waktu Nabi diisrakan, kan belum ada sholat kan?
Iya. Tetapi di ayat itu mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan di malam hari terhadap hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita dari sisi sejarah, antropologi, arkeologi membuktikan bahwa pada waktu Nabi Isra tuh sudah ada Masjidil Haram belum? Nah, kan pokoknya kan sulit jadinya. Lalu bagaimana kita mengolah informasi yang ada itu? Kalau kita melihat ada bertabrakan, berbenturan antara sains dan Al-Quran, kan bisa melemahkan iman seseorang. Ya kan begitu. Cobalah kita berpikir lagi, afala yatadabbaruna Al-Quran, am ala qulubihim aqfaluha. Kenapa mereka tidak memikirkan Al-Quran? Apa memang otaknya ada kuncinya, ada digembok kuncinya? Apa otaknya ada digembok itu kiranya? Nah itu, makanya waktu Isra kan masih banyak berhala. Belum ada orang sholat dan belum ada orang menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa juga belum masjid, itu masih sinagog. Ya. Masjid sinagog dibangun itu, Masjid Al-Aqsa itu dibangun oleh Malik bin Marwan ketika menghadapi pemberontakan Abdullah bin Zubair yang salah satu orang yang separatis ingin memisahkan diri dari kerajaan Daulah Umayyah di Syam, ingin merdeka sendiri, bikin negara sendiri di Hijaz, Mekah dan Madinah. Dalam konfliknya itu orang-orang Syam yang mau naik ke haji itu dihalau, nggak boleh. Jadi saking gemesnya Malik bin Marwan, ya sudah kalau nggak bisa haji ke Ka'bah ya kita bangun aja ini sinagog Sulaiman, baru dibikinkan masjid. Kan baru setelah sekian puluh tahun lamanya. Lalu bagaimana kita menjawab? Oh begini, makanya kita cari solusi. Kan ada hermeneutika, ada ilmu balaghah, al-mani, ada al-bayan, ilmu bayan dan sebagainya. Kita pakai dong. Begini, memang ketika Nabi Isra itu belum jadi masjid. Masjidil Aqsa juga belum ada masjid. Kalau begitu bohong, tidak. Dalam bahasa itu ada namanya majaz akli. Salah satu bagian penting dalam majaz akli itu namanya i'tibar ma yakun. Melihat kepada apa yang bakal terjadi. Jadi tidak salah mengatakan minal masjidil haram nih. Sekarang saya memangnya Kang Haji Fuad datang ke rumah saya, lalu saya panggil istri saya, mah ngodok wedang mah anak Kang Haji Fuad. Ngodok wedang ada Kang Haji Fuad. Saya salah nggak ngodok wedang? Enggak. Yang digodok wedang air putih. Air putih. Jadi saya nggak salah. Enggak. Disitulah namanya majaz akli berfungsi. Jadi nggodok wedang tuh artinya nggodok air putih yang nantinya bikin wedang atau teh atau kopi. Ya kan begitu. Kemudian juga seorang teman Nabi Yusuf di dalam penjara. Dia mengatakan dalam mimpinya inni asiru khamra. Dalam mimpi saya mimpi memeras arak. Yang benar meras arak apa meras anggur? Anggur. Jadi ngomong asiru khamra meras arak betul enggak? Salah enggak? Enggak. Karena apa? Karena nanti setelah diperas anggurnya nanti akan jadi arak. Setelah digodok air putihnya menjadi wedang. Nah ini menjadi justru bagi saya disinilah mungkin kemukjizatannya. Yaitu Allah mengisyaratkan bahwa Ka'bah yang penuh berhala itu tidak akan lama lagi akan menjadi masjid namanya Masjidil Haram. Enak gak ditafsirkan begitu?
Nyaman. Lah iya, sinagog itu tidak akan lama lagi akan menjadi Masjidil Aqsa. Kan menjadi enak begitu daripada kita muter-muter. Ya kan begitu kan. Ya coba kita lihat baca sejarah Ka'bah bagaimana, sejarah sana kapan. Yang Palestina kan baru ekspansi ya, atau juga futuhat Islam itu kan pada zaman Sayyidina Umar. Iya kan? Belum ada orang Islam kan, belum Palestina itu waktu itu. Al-Quds itu belum. Itu tempat namanya orang Yahudi, orang Nasrani di situ. Nah, jadi artinya bahwa kita mencoba bahwa itu mukjizatnya, itu pemberitahuan bahwa sebentar lagi akan jadi masjid. Nah, kalau Isra Mi'rajnya mereka mengatakan mukjizat, juga saya tanya, waktu Nabi Isra ada yang nganter enggak? Waktu pulang ada yang jemput enggak? Jadi tanya dari mana itu mukjizat? Kalau Nabi Musa memukul lautan dengan tongkatnya lalu terbelah, itu umatnya di belakang melihat. Nabi Yusuf juga sama, bayi baru lahir ditanya siapa yang bersalah, Yusuf atau Zulekha. Kata bayinya, kalau yang sobek baju belakangnya itu Zulekha yang salah, kalau yang sobek baju depannya Yusuf yang salah. Waktu ngomong ada rajanya, ada suaminya Zulekhanya, ada yang menyaksikan. Nah, Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ada yang menyaksikan enggak? Lalu dari mana Anda bisa ngambil itu sebagai mukjizat? Mukjizat itu kalau ada yang lihat dong, kalau nggak ada gimana lagi? Sih? Kira-kira begitulah kira-kira. Jadi kita jangan putus asa. Temuan teknologi apapun juga, ya kita coba untuk melakukan reinterpretasi. Karena bagaimanapun interpretasi orang zaman dahulu kan belum didukung dengan sains teknologi seperti sekarang. Ilmunya masih sederhana. Saya kira begitulah kira-kira. Iya, demikian Pak Dik-Dik. Untuk selanjutnya masih di Zoom virtual. Iya, ada Pak Dr. Tato dari Cirebon ini. Assalamualaikum Pak Tato. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dokter. Saya Pak Kiai. Ya. Terdengar baik Pak ya? Ya. Iya. Baik. Ini saya menyimak dari tengah ini, tidak dari awal. Jadi mungkin tidak menyeluruhnya tahu hasilnya. Cuma sekilas tadi pemahaman kami, khususnya saya, bahwa ada pemaknaan bahasa yang harus dikembangkan sesuai dengan kaidah kekinian. Artinya dibuktikan dengan keilmiahannya, seperti majas akli tadi. Bagaimana memeras arak, padahal yang diperas adalah anggur. Ngodok air wedang, padahal maksudnya air putih. Ini pemaknaan kajian dari sisi bahasa berkaitan dengan makna, namanya makna kamus, ada makna semantik sesuai dengan pemahamannya. Gitu. Leksikal sama makna gramatikal menurut kaidah bahasa yang kami pahami. Itu saja Bu ya, saya tidak menyimak dari awal, mohon maaf. Baru bisa bergabung. Ya udah syukurlah ya, alhamdulillah kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dr. Tato, ini dari Cirebon, dosen sastra dan bahasa dari IAIN Nes Nurjati Cirebon. Ada yang mau direspon dari apa yang disampaikan Pak Dr. Tato tadi, Bu ya? Sudah tadi hanya menyatakan. Begitu. Ya, baik. Untuk selanjutnya, sebenarnya saya ingat menginginkan ada ibu atau perempuan yang ada di virtual sana. Ibu siapa? Siapa? Henidar Amru. Halo. Assalamualaikum. Ini seorang model ini, Ibu Henidar ini. Ini Henidar. Iya, Henidar Amru. Assalamualaikum. Oh iya, Medan, Padang, orang Padang. Iya. Ya. Dari namanya kelihatan namanya Henidar. Assalamualaikum, Mbak Henidar. Enggak, belum bisa nyambung. Iya, kenapa? Alternatif yang lain? Oh iya, Omar lah ya. Kang Abu masih bersama kita? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, Iya. masih Iya, kan? kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan tentang yang tadi sudah dikatakan banyak oleh Buya ini. Silakan Kang Abu. Malam hari ini kenyang banget lah intinya. Nutrisinya banyak banget. Terima kasih Mas Abrang, terima kasih Pak Tato, Habib Alkaf, Buya tentunya juga dan semua. Dan malam hari ini mudah-mudahan banyak yang mendengar, Buya. Mudah-mudahan banyak yang bisa meresapi bahwa mempersedikit keruh gitu ya, mempersedikit konflik antara agama, sains dan apapun itu, bahwa sejatinya kita ini adalah universal self. Kita ini semua adalah bagian dari universal yang sejatinya nggak perlu merasa lebih baik, nggak perlu menyalah-nyalahkan, tapi bagaimana menikmati hidup ini dengan penuh cinta. Itu aja, Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk Mas Abu. Bu Henidar. Ibu Henidar sudah bisa dihubungi? Belum ya? Oke, kalau begitu kita kembali lagi ke Mas Sabrang. Mas Sabrang. Assalamualaikum, Mas Sabrang. Halo? Waalaikumsalam. Iya. Ada yang mau ditambahkan lagi Mas Sabrang? Dari apa yang sudah dipaparkan Buya dan juga oleh apresiator yang lain, begitu? Silakan Mas Sabrang. Mungkin Iya, seperti apa? satu sudut pandang Iya. yang pengen saya letakkan di meja prasmanan. Ada kalimat seperti ini. Dari sudut pandang agama, berilah kesempatan sains untuk tumbuh. Dia masih muda, beri kesempatan dia untuk dewasa. Jadi sebagai dari sudut pandang spiritual, nggak usah galak-galak atau sama sains. Ya dia juga beri kesempatan untuk tumbuh. Agama sendiri kan memang tidak perlu disandingkan dengan sains, maksudnya tidak bisa one on one dengan sains, karena dalam scripture agama dia bertanggung jawab tidak hanya urusan kebenaran alam, bukan urusan pengetahuan saja, tapi juga diimbangi dengan kebijaksanaan. Karena seperti yang saya katakan tadi, al-alim, ilmu itu sifatnya memecah belah, memisahkan satu sama lain, tapi harus diimbangi dengan al-hakim, dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan, sehingga yang terbelah itu bisa direkonstruksi lagi menjadi satu lagi. Kalau saya sekarang masih jago pada memilah-milah, ya kayak anak kecil, kayak anak masih remaja, ya nggak masalah lah. Suatu saat dia akan menemukan kebutuhan tentang menyatukan itu semua untuk kemaslahatan manusia juga. Ada porsi kebijaksanaan yang diperlukan di situ. Jadi kalau agama memerangi sains, berarti pemegang agamanya masih belum dewasa. Ya itu dia. Belum memberi ruang kepada orang yang ingin tumbuh. Jadi temani, sayangi agar bisa tumbuh bersama, karena outputnya semua untuk kemaslahatan manusia. Semoga kita bisa memanfaatkan semua alat itu untuk pertumbuhan manusia sebaik-baiknya, untuk menemukan dirinya kembali dan kembali dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja tambahan saya. Iya. Terima kasih. Ada yang mau ditanggapi Bu ya dari apa Iyalah, disampaikan? jadi artinya begini, ketika Mas Abrang sebagai intelektual muda, saya punya harapan lebih besar daripada seorang Muslim yang uneducated. Ya, karena akan mampu mencerna kebenaran agama dengan sainsnya, dengan matematikanya, dengan musiknya, gitu. Ya kan seperti itu. Nah kalau sekolahnya, nah ini kan yang menjadi persoalan begini. Sekolah SD juga tidak, langsung pesantren. Pondoknya pondok tradisional, langsung ngasih kitab takrib fikih, tidak belajar apa-apa. Itu pun langsung takhusus, langsung spesialis fikih. Pengantar hukumnya juga tidak belajar, sejarah hukumnya juga tidak, hanya tekstual. Kemudian pulang sudah dipanggil jadi kiai. Nah itulah kadang-kadang begitu mudahnya patung haram, gambar haram, musik haram. Ini kan
Nah, ketika banyak yang seperti itu kan ada kesan umum, public opini akhirnya Islam itu agama yang cocok hanya dipeluk oleh orang bodoh, nantinya kan begitu. Begitulah. Jadi yuk kita bangkitkan semangat ke depan ya. Saya punya harapan besar sama Anda, insya Allah akan bisa lebih mampu menerjemahkan kebenaran Islam kepada umat manusianya. Makasih, gitu aja.